Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube kesayangan Anda semua. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi serta alam dan seisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu tentunya punya tujuan, termasuk menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus disertai dengan ikhlas tanpa pamrih. Ibadah yang tidak disertai ikhlas tentunya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dilihat oleh manusia mungkin baik, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak, tidak diterima. Apakah ada ibadah yang tidak disertai niat karena Allah Ta'ala? Bibirnya mungkin mengucapkan karena Allah, tapi prakteknya masih ada unsur-unsur menginginkan suatu imbalan. Jadi ibadah yang tidak disertai niat ikhlas karena Allah Ta'ala, tentunya ibadahnya ditolak, karena niatnya bukan niat bersih murni beribadah kepada Allah, murni mengabdikan diri kepada Allah, tapi ibadahnya masih ada sesuatu yang diinginkan, masih ada sesuatu yang diharapkan. Nah, ibadah yang seperti ini tentunya belum murni, belum ikhlas. Nah, para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, tema di sore hari ini saya akan ambil, yaitu temanya tentang ilmu ikhlas. Ikhlas menurut ilmu bahasa adalah murni, tidak ada campuran sedikit pun. Maksudnya, di dalam menjalankan amal ibadah apa saja yang disertai dengan niat yang ikhlas, tanpa pamrih apapun, baik pamrih duniawi maupun pamrih ukhrawi, baik pamrih yang bersifat moral atau batin maupun pamrih yang bersifat material, baik ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maupun yang berhubungan di dalam kehidupan bermasyarakat terhadap sesama makhluk pada umumnya, baik sebagai pejuang di dalam organisasi atau non-organisasi. Kalau pejuang masih ada pamrih, berarti penipu alias munafik. Karena apa? Di dalam perjuangannya, bahasa perjuangan itu ya ikhlas, benar-benar untuk kepentingan orang banyak. Nah, kalau di dalam berjuang masih ada pamrih, berarti dikatakan munafik, karena belum murni di dalam perjuangan. Nah, artinya ikhlas itu bisa dikategorikan ke dalam 3 tingkatan. Jadi kalau pejuang yang masih mengharapkan sesuatu di dalam perjuangannya, bukan semata-mata niat karena Allah, niat karena untuk kepentingan maslahah umat masyarakat banyak, berarti niatnya belum bersih atau masih ada pamrih alias munafik. Oke, para sobat teman-teman semua dan penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, dalam hal ini akan saya jelaskan tentang ikhlas ya. Jadi ikhlas itu dikategorikan menjadi 3 tingkatan.
tingkatan ikhlas yang pertama yaitu ikhlasul abidin, dan tingkatan ikhlas yang kedua yaitu ikhlasus zahidin, dan yang ketiga ikhlasul arifin. Jadi ada tiga tingkatan untuk ikhlas. Nanti masing-masing akan ada pembahasannya. Untuk pembahasan ikhlasul yang pertama yaitu ikhlasul abidin, yaitu ikhlasnya golongan ahli ibadah yang di dalam menjalankan ibadahnya itu masih mengharapkan imbalan. Ya, masih mengharapkan imbalan. Baik itu pahala, ingin mendapatkan surga, dan juga takut terhadap neraka. Jadi masih ada unsur imbalan dan lain sebagainya, termasuk dalam hal bermasyarakat ataupun dalam berorganisasi. Ibadahnya memang bersemangat, tekun dan rajin, akan tetapi masih didorong oleh keinginan atau pamrih itu tadi. Ya sudah ikhlas, tapi masih minta upah. Seperti kayak bocah, nak, mandi nanti tak kasih uang. Bocah itu mau mandi karena ingin mendapatkan uang, tapi kalau nggak dikasih uang, bocah itu tidak mau mandi. Jadi ini suatu contoh kecil. Jadi ibadahnya masih ada harapan-harapan, termasuk di dalam hal beribadah kepada Allah. Ikhlasul abidin ini masih ada unsur harapan. Jadi seperti tadi dijelaskan, ingin mendapatkan surga, ya, takut dengan adanya neraka. Lalu bagaimana seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka? Lalu apa lagi yang diharapkan kira-kira? Dan yang menjadi pendorong semangat beribadah? Seandainya tidak ada surga dan tidak ada neraka, apakah masih ada pendorong semangat untuk beribadah kepada Allah? Para sobat teman semua, apakah lalu tidak melaksanakan ibadah kalau tidak ada harapan itu tadi? Jangan-jangan malah menjadi malas karena tidak ada harapan yang dia inginkan. Nah, disinilah negatifnya. Bahkan di samping negatif, itu ada lagi negatif yang lain yang lebih berat, yaitu perasaan dan pengakuan diri mempunyai kemampuan. Ada kesombongan karena merasa dapat melakukan atau melaksanakan ibadah. Jadi ada kesombongan karena merasa bisa melakukan ibadah. Nah, dengan demikian pasti timbul suatu ujub, riya, takabur, sombong, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin yang sifatnya membanggakan diri sendiri. Itulah efek daripada dalam beribadah masih ada unsur-unsur harapan, belum murni niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah pertingkah hati yang merusak nilai-nilai ibadah, sehingga ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kelihatannya baik menurut pandangan manusia, tapi tidak menurut Allah. Kenapa? Ibadahnya belum niat karena Allah, karena masih ada harapan-harapan yang ingin dia inginkan. Jangankan mendapat pahalanya, diterima saja tidak. Jadi sangatlah rugi besar ketika kita beribadah masih ada unsur-unsur harapan. Bahkan di samping ditolak, ibadah yang tertolak itu kelak di akhirat dirupakan siksa untuk menyiksa yang bersangkutan. Summa na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Mari kita koreksi keikhlasan diri kita selama ini, dan mari kita tingkatkan
kepada ikhlas yang lebih mulus, lebih murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena niat yang lain. Lalu tingkatan ikhlas yang kedua yaitu ikhlasus zahidin. Apa itu ikhlasus zahidin? Yaitu ikhlasnya orang-orang ahli zuhud, orang-orang bertapa. Ada yang menyebutnya ikhlasul muhibin, yakni ikhlasnya orang-orang ahli mahabbah, yaitu menjalankan perihal ibadah dengan ikhlas tanpa pamrih, tidak karena ingin surga dan tidak karena takut adanya neraka. Dalam urusan berorganisasi, ingin diperhatiin, ingin diberi pangkat, ingin dan lain-lain, sehingga ibadahnya sudah benar-benar lillah. Lillah itu semata-mata karena Allah, semata-mata ibtigho'an wajh Allah, mengharap keridoan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhlas yang seperti inilah yang sudah baik. Akan tetapi masih ada bahayanya, yaitu masih mengaku atau merasa mempunyai kemampuan dalam melakukan ibadah sendiri. Jadi tidak merasa billah, tapi merasa punya kemampuan sendiri. Nah, pengakuan seperti itu sangat berbahaya, sebab otomatis di dalam hatinya lalu tumbuh cendawan-cendawan ujub, ria, takabur, merasa saya yang berjuang. Kalau bukan saya, dan lain-lain. Itulah yang merusak ibadahnya, sehingga ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ia tidak merasa, bahkan malah mengaku ibadahnya sudah baik, merasa ibadahnya sudah baik, merasa sudah soleh, merasa sudah alim, merasa paling baik, paling ikhlas, paling mulus, semata-mata karena Allah. Maka ikhlas yang seperti ini harus ditingkatkan menjadi ikhlas yang ketiga. Apa itu ikhlas yang ketiga? Yaitu ikhlasul arifin. Jadi untuk ikhlas tingkatan yang ketiga ini, dalam hal mengerjakan ibadah semata-mata menjalankan perintah Allah, tidak karena menengok pahala, tidak ingin karena surga, tidak ingin harapan-harapan yang lain, atau mungkin takut dengan adanya neraka. Jadi ibadahnya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, tanpa pamrih suatu apapun. Dan di dalam menjalankan ibadah itu, dia tidak mengaku dan tidak merasa dapat melakukannya sendiri, melainkan merasa merasa ini adalah kehendaknya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kemampuan kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikaji dalam ilmu tasawuf. Jadi yang namanya ikhlas yang benar-benar, yaitu tidak merasa ikhlas, meninggalkan ikhlas di dalam keadaan ikhlas. Apa itu maksudnya? Meninggalkan ikhlas artinya tidak merasa dirinya bisa berbuat ikhlas, melainkan merasa karena kehendaknya Allah atau billah. Sedangkan dalam keadaan ikhlas artinya sungguh-sungguh lillah. Lillah itu karena Allah, bukan karena yang lain. Dan tidak karena ingin surga atau takut dengan adanya neraka atau yang lainnya. Dalil Al-Quran yang menyebutkan keharusan ikhlas antara lain, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah atau beribadah kepada Allah dengan memurnikan atau ketaatan atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diterangkan dalam surat Az-Zumar, ya, ayat ke-39. Dan di dalam dalil yang lain,
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah, beribadah kepada Allah dengan memurnikan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Bayyinah ayat 98. Bersabda beliau Rasulullah SAW, berbahagialah orang-orang yang beramal dengan ikhlas. Mereka adalah lampu-lampu petunjuk yang segala fitnah yang diserupakan dengan kegelapan menjadi kelihatan jelas dari atau karena mereka telah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Tauban. Jadi ikhlas itu besar sekali pengaruhnya kepada manfaat tidaknya amal-amal ibadah atau perbuatan-perbuatan apa saja. Seperti disebutkan di dalam kitab Al-Hikam, amal-amal ibadah itu banyak sebagai gambar hidup yang berdiri dan jiwanya adalah wujudnya rahasia ikhlas di dalam amal-amal ibadah itu. Kesimpulannya, amal-amal ibadah apa saja jika tidak dijiwai dengan ikhlas berarti tidak hidup, nan bagaikan bangkai, tidak membawa manfaat sama sekali, malah menjijikkan seperti bangkai dan harus segera dikubur. Ini dijelaskan oleh Syekh Sahal Ad-Suri berkata, semua manusia akan hancur kecuali yang berilmu, dan yang berilmu juga hancur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang berilmu dan yang sudah mengamalkan ilmunya juga akan hancur kecuali ikhlas dalam beramal itu. Dan yang sudah ikhlas pun masih dalam teka-teki besar. Ikhlasnya yang bagaimana? Masih teka-teki, maksudnya masih tanda tanya, termasuk ikhlas yang mana di antara 3 tingkatan ikhlas tersebut di muka tadi. Jadi inilah yang harus kita pahami, harus kita ketahui betapa besar tentang ikhlas, tentang mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Karena resikonya itu tadi tidak diterima, ditolak oleh Allah SWT. Apalagi masih ada unsur-unsur imbalan, unsur pamrih, bahaya. Kalau niatnya bukan niat karena Allah, ya berarti masih linafsi, mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau sudah niat lillah, niat karena Allah, ikhlas mengabdikan diri semata beribadah kepada Allah, inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sobat semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, demikianlah kajian tentang ilmu ikhlas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sore hari ini bisa bermanfaat buat diri pribadi khususnya dan umumnya seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada. Buat kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa dinyalakan loncengnya agar bisa tetap mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbarunya. Mudah-mudahan video-video yang terbarunya dari saya bisa berguna dan bermanfaat buat orang lain. Dari saya cukup, segala kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.